Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Baiklah, kami dari kelompok 6, saya sendiri Sari Dioktari dan teman saya Rika Rianti. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen risiko pasar. Yang pertama akan dibahas oleh Rika sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai risiko pasar. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya kan apa itu risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga opsi. Risiko pasar terdiri menjadi dua, yang pertama ada risiko spesifik dan kedua ada risiko pasar umum. Risiko spesifik adalah risiko yang timbul akibat pergerakan atau surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Selanjutnya ada risiko pasar umum. Risiko pasar umum adalah risiko yang timbul akibat pergerakan harga pasar yang berpengaruh terhadap beberapa instrumen keuangan. Risiko pasar umum. Risiko pasar umum ada 4 kategori. Yang pertama ada risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Yang kedua, risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Yang ketiga, risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan harga komoditas. Dan yang terakhir, risiko ekuitas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book disebabkan perubahan harga saham. Sumber risiko pasar. Beberapa sumber risiko pasar adalah yang pertama, strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Yang ketiga, volume dan komposisi portofolio. Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Strategi trading. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading yaitu A. Karakteristik trading perusahaan, B. Posisi pasar perusahaan dalam industri, C. Kompleksitas produk, dan D. Karakteristik nasabah. Strategi bisnis terkait suku bunga pada banking book. Beberapa indikator yang digunakan yaitu karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko suku bunga pada banking book, dan karakteristik nasabah utama, posisi pasar dalam industri, dan karakteristik nasabah. Kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Dua parameter yang digunakan yaitu A. Exposure Interest Rate in Banking Book atau RRBB berdasarkan GME Report, perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. B. Unrealized Loss, surat berharga dibandingkan dengan modal. Yang ketiga, volume dan komposisi portofolio. Parameter yang digunakan yang pertama, rasio aset trading, derivatif, dan fair value option dengan total aset. Yang kedua, rasio kewajiban trading, derivatif, dan fair valuation option dengan total kewajiban. Yang ketiga, rasio total structured product dengan total aset. Dan yang keempat, rasio potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair valuation option dengan pendapatan operasional. Penerapan manajemen risiko pasar mencakup yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang keempat, sistem pengendalian intern. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
A. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, jangka panjang, kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking book. B. Sumber daya manusia. Kualitas manusia pelaksana terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor memengaruhi risiko pasar. C. Organisasi manajemen risiko pasar. Dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee. 2. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Beberapa hal yang perlu ditambahkan yaitu yang pertama, strategi manajemen risiko. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Dan yang ketiga, kebijakan dan prosedur, serta yang keempat, limit. Kebijakan dan prosedur harus memuat A. Kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book serta mekanisme untuk memastikan bahwa tersebut diterapkan secara konsisten. B. Tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. C. Kebijakan pengelolaan portofolio trading book dan banking book. Yang D. Penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau model teknik penilaian. Yang E. Metode pengukuran risiko pasar yang digunakan perusahaan. F. Penetapan pihak independen untuk melakukan pengujian dan validasi model pengukuran risiko dan model penetapan harga secara berkala. G. Mekanisme penetapan dan pendokumentasian setiap strategi perdagangan atas posisi trading book. Penetapan limit ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi perusahaan. Misalnya, limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit leader. Perusahaan dapat menetapkan limit sebagai trigger internal untuk antisipasi pencapaian maksimum limit, seperti menetapkan limit internal posisi devisa neto atau PDN untuk mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rika Arianti. Baiklah, selanjutnya yaitu ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang A ada identifikasi risiko pasar, yaitu perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis perusahaan meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Yang kedua ada pengukuran risiko pasar. Sistem pengukuran risiko pasar harus yang pertama ada menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Selanjutnya ada mencakup seluruh ekspor risiko pasar, baik saat ini maupun potensi masa depan, dan mampu melakukan market to market. Baiklah, ini lanjutan dari sistem pengukuran risiko pasar, yaitu dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik, penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan produk baru. Selanjutnya ada memperhitungkan eksposur risiko pasar, terus memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya ada didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai, dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing. Yang terakhir ada terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin, baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur governance, maupun proses alokasi modal internal. Baiklah, selanjutnya ada C, pemantauan risiko pasar, yaitu perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan.
Hal tersebut selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal perusahaan. Yang D ada pengendalian risiko pasar, yaitu tanggung jawab unit pelaksanaan dalam rangka pengendalian risiko. Antara lain meliputi yang pertama ada rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua ada pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi dan keputusan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada E, pengendalian risiko suku bunga. Salah satu teknik pengendalian risiko suku bunga adalah menentukan ekspektasi perubahan suku bunga dalam periode yang ditentukan, menganalisis kesenjangan pada struktur laporan, posisi keuangan, dan laba rugi perusahaan serta hedging. Yang F, sistem informasi manajemen risiko pasar. Sistem informasi manajemen risiko harus memfasilitas stress testing untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga segera melakukan tindakan perbaikan. Selanjutnya yang keempat ada sistem pengendalian intern, yaitu pertama perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai. Kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan variasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Yang keempat ada fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambil risiko. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama ada faktor fundamental ekonomi, yang kedua terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, yang ketiga ada campur tangannya finansial autoritas, yang keempat ada periambangan kekuatan permintaan dan penawaran, kelima ada likuiditas pasar, yang terakhir ada suburnya kegiatan arbitrase. Baiklah, selanjutnya ada teknik pengukuran risiko pasar. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya, cost based pricing. Yang kedua ada penetapan harga berdasarkan harga kompetitor. Yang terakhir ada pendekatan harga berdasarkan permintaan atau demand based pricing. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.